Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Indriani. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan opini saya terkait dengan permasalahan pada diskusi sesi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas terkait dengan refleksi pembelajaran kelompok atau kolaborasi dalam mata kuliah ini dan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar dengan negara-negara maju. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, kami diberikan tugas untuk menyusun sebuah artikel secara berkelompok, yang memungkinkan kami untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Saya sangat bersemangat dan senang karena kesempatan ini memungkinkan kami untuk menciptakan sebuah karya ilmiah bersama-sama. Proses ini melibatkan kerjasama dalam menyelesaikan tugas pembuatan artikel. Ketika ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan, kami saling bertukar pendapat dan memberikan masukan, sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Namun, salah satu kendala yang saya hadapi dalam penyusunan artikel kelompok ini adalah manajemen waktu. Kelompok kami terdiri dari individu-individu yang hebat masing-masing dan banyak aktivitas. Akibatnya, kami terkadang kesulitan untuk melaksanakan diskusi virtual pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi tantangan ini, kami menerapkan pembagian tugas yang terstruktur dan menjaga komunikasi yang intensif melalui grup WhatsApp. Langkah ini kami lakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh seluruh anggota kelompok, sehingga proses penyusunan artikel dapat berjalan dengan lancar. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kemampuan siswa. Dalam konteks global, sistem pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang, menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan kurikulum. Artikel yang diteliti memberikan wawasan tentang bagaimana masing-masing negara mengatur kurikulum pendidikan dasar mereka, serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia umumnya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar yang mencakup mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, pendidikan agama, dan yang lainnya. Namun, kurikulum ini seringkali berfokus pada penguasaan teori dan tidak cukup menekankan pada keterampilan praktis dan pemecahan masalah. Menurut artikel Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia, pendidikan di Indonesia cenderung didominasi oleh sistem kompetensi dengan penekanan pada ranking dan ujian. Sementara itu, Finlandia menerapkan sistem pendidikan yang sangat berbeda. Kurikulum di Finlandia menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, bentukan karakter, dan keterampilan sosial. Pendidikan di negara ini tidak dibebani oleh sistem ranking atau ujian yang kompetitif, melainkan berfokus pada kesejahteraan siswa dan pengembangan potensi individu. Kurikulum disusun dengan melibatkan masukan dari guru, orang tua, dan masyarakat, yang menjadikannya lebih relevan dan adaptif. Di SDN Cikumbun 3 Kecamatan Mandalawangi, kurikulum yang diterapkan mengikuti standar nasional, namun dengan penyesuaian lokal yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dan budaya setempat. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, tantangan yang dihadapi tetap ada, seperti metode pengajaran yang masih tradisional dan kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Sementara itu, Korea Selatan memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan kompetitif. Artikel Wawasan Pendidikan, Studi Komparatif Sistem Pendidikan di Berbagai Negara Maju, menunjukkan bahwa pendidikan di Korea Selatan dikelola dengan baik, dengan alokasi anggaran pendidikan yang cukup tinggi. Kurikulum di Korea Selatan mencakup pendidikan karakter dan pendekatan pada disiplin serta kerja keras. Siswa diharapkan untuk mengikuti jam belajar yang lebih panjang dengan fokus pada penguasaan akademis dan keterampilan praktis. Jepang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulumnya. Jepang juga menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam kurikulum pendidikan dasar. Berdasarkan artikel yang sama, dengan penekanan pada kolaborasi dan tanggung jawab sosial. Pendidikan di Jepang mengharuskan siswa untuk belajar selama 240 hari dalam setahun. Ini lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia, yang mengutamakan pembagian secara menyeluruh, baik akademis maupun non-akademis.
Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa kurikulum pendidikan dasar di Indonesia, termasuk SD Jumboan 3, masih perlu banyak perbaikan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Sementara Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang sudah menerapkan sistem pendidikan yang lebih inovatif dan terintegrasi, dengan fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan praktis. Indonesia harus belajar dari kedua negara ini, terutama dalam hal pengembangan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga keterampilan praktis dan pendidikan karakter. Dengan memperhatikan konteks lokal seperti yang dilakukan oleh SD Jumboan 3, diharapkan kurikulum dapat lebih relevan dan efektif dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan. Dalam analisis ini, terlihat bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pendidikan dasar, masih terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Penerapan kurikulum yang lebih holistik dan relevan, serta penekanan pada keterampilan praktis akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.